Selamat pagi pemirsa Victory Talk, masyarakat Nusa Tenggara Timur, diaspora Nusa Tenggara Timur yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang bisa menyaksikan episode Victory Talk kali ini. Salam sehat dan salam olahraga. Hari ini sedikit berbeda dan istimewa bagi Victory News karena kita kedatangan tamu yang boleh dikatakan sudah melanglang buana ya di tingkat nasional, tetapi baru pertama kali nih mampir ke Victory News. Dan kita juga ikut berbangga karena kita kedatangan seorang pemain sepak bola di tingkat nasional namun asli Kupang, asli Nusa Tenggara Timur. Siapa dia? Inilah Alsan Sanda. Selamat pagi Kak Alsan ya saya panggilnya. Alsan Sanda. Kalau Bung kayaknya kelihatan terlalu tua ya. Oke, mungkin teman-teman sudah banyak yang sering menyaksikan perjuangan atau permainan dari Kak Alsan ketika di Bali United dulu dan saat ini sudah berkarir atau sedang berkarir di Bayangkara FC Solo. Nah, selamat pagi, selamat datang di Victory Talk. Tentu saja ini menjadi tayangan perdana ya. Mudah-mudahan kalau datang lagi, entah itu pindah klub, bisa berbagi informasi juga dengan kita. Nah, Kak Alsan kemarin kalau tidak salah Ketua Asprof Provinsi Nusa Tenggara Timur memberi satu tugas yang menurut saya istimewa dan belum pernah ada nih yang mendapatkannya bersama dengan Kakak Iabes sebagai Duta Sepak Bola NTT. Tentu saja dengan pengalaman Kakak Alsan selama ini. Nah, tapi kita ingin tahu sebelum masuk di tema soal duta bola, kita ingin tahu dulu bagaimana perjuangan atau perjalanan Kakak Alsan jatuh cinta terhadap sepak bola. Oke, baik, terima kasih. Awal mula saya main bola itu karena memang hobi. Hobi ya. Hobi yang dimana tidak pernah terpikirkan untuk menjadi profesional. Karena apa? Karena di NTT sendiri kita masih beranggapan kalau sepak bola ataupun olahraga itu hanya sekedar hobi, hanya sekedar olahraga, bukan sebagai profesi atau mata pencarian. Nah, mindset ini yang harus kita rubah. Apalagi kemarin ditugaskan oleh Ketua Asprof PSSI NTT bahwa saya sama Yabes harus jadi duta. Nah, ini yang saya sama Yabes mau kemukakan bahwa olahraga ataupun sepak bola yang kita jalani itu bisa menjadi profesi atau mata pencarian yang dimana bisa menjadikan kita hidup untuk lebih makmur. Nah, ini juga khususnya untuk orang-orang tua yang dimana ketika anak hobi main bola atau olahraga cukup mendukung, jangan melarang. Selagi hal itu positif, baik untuk dia sendiri, jangan pernah dilarang. Kita arahkan, kalaupun bakatnya di mana kita arahkan, jangan sampai kita menjudge bahwa olahraga ataupun sepak bola hanya sekedar hobi. Nah, ketika dulu sepak bola adalah hobi, apakah orang tua atau keluarga mendukung saat itu sebelum menjadi pemain sepak bola? Sangat mendukung. Karena apa? Saya ada 6 saudara, 5 cowok, 1 cewek. Yang dimana kita semua main bola. Kadang pun kalau main futsal itu kan ada 4 orang di dalam. Kita kadang berempat di dalam. Nah, cuman sekarang kakaknya udah jadi pelatih. Jadi kadang kalaupun kita dalam satu tim, berarti kita 4 di dalam. Tapi tidak ada yang profesi jadi kiper, makanya nggak ada kiper. Nah, jadi orang tua selalu antar kita pergi main di mana, selalu temani. Bahkan main sampai di kabupaten pun selalu temani. Ayah, ibu, kadang pun saudara-saudara yang lain ikut serta. Apakah kalau nonton bola juga sering sama-sama gitu, riuh sendiri? Kalau nonton bola sih mungkin kadang kan di sini waktunya kan agak beda kan. Jadi kadang mulainya jam 3 atau itu kadang terlewati. Tapi ketika kita main pasti kita sama-sama. Wah, luar biasa. Berarti memang dukungan orang tua itu sangat penting dan sampai pada titik mana Kak Alsan merasa wah, saya kayaknya bisa menjadikan sepak bola ini sebagai profesi saya. Itu waktu pas saya tugas di Alor. Saya tugas di Alor kan waktu itu Yabes pulang U19 kalau tidak salah dari Spanyol. Nah, saya sama ada senior satu pergi ke rumahnya dia. Yabes bilang begini, kakak nanti Coach Indra ada mau pegang Liga 2, kakak pergi seleksi. Tapi bukan bilangnya ke saya, bilangnya ada ke senior satu, namanya Duta Usman. Nah, terus dia bilang, oh iya nanti saya pergi. Saya di situ yang ada dulu situ yang baru ketemu Yabes. Saya berpikir, sudahlah mungkin saya rezekinya di sini. Main bola pun untuk apa? Itu pun saya masih berpikir bahwa main bola hanya sekedar hobi. Main bola untuk apa? Jadi saya pikir sudahlah, saya jadi polisi, saya tugas main bola. Pun kalau ada waktu senggang, waktu sore atau apa. Nah, waktu itu
Ya habis bilang begitu, saya juga sudah berpikirnya begitu. Dan waktu sebelum itu pun ada teman satu namanya Denny Pramono. Dia main di seleksi di Persija dulu. Ada dualisme kan antara LSI Liga Super Indonesia sama LPI Liga Primer Indonesia. Itu sekitar tahun 2015. Jadi saya udah jadi polisi juga. Saya ketemu dia di bandara pas dia turun kan. Saya sama meeting saya jemput papanya dia. Nah dia turun dari pesawat. Saya ketemu dia, saya salam terus dia langsung naik auto. Saya bilang, saya begini ya jadi pemain bola. Jadi kayak satu ikon sepak bola NTT gitu. Ya, kayak artisnya sepak bola nih kayak gini. Saya pikirnya udahlah, saya udah jadi polisi kok, buat apa lagi saya nggak ada pemikiran untuk main liga profesional. Berjalannya waktu, habis saya tugas di Alor, saya pindah mutasi ke SPN sini. Dan itu pun saya berkecimpung tugasnya di bagian olahraga, jadi gadis bela diri, tenaga didik. Nah, berjalannya waktu terus langsung ada waktu itu Liga Desa, Liga Desa, mainnya di Belitung, saya ajukan izin. Untungnya KSP-nya itu waktu itu Pak Tito, beliau kasih izin, beliau bilang ya udah berangkat, tapi ingat hati-hati jangan nama baik Polri, bawa nama harum nama NTT. Oh, siap. Sampai ke sana main, kita sampai runner up juara 2. Kalah dari Maluku Utara waktu itu ada namanya Fahmi Mokhtar, pemain liga juga tapi dia udah pensiun. Dia juga main. Jadi kita wah ini lawan pemain liga 1 nih. Jadi ada motivasi tersendiri. Main kita juara 2. Terus di situ kan dikasih angket setiap tim dari bawah penyisian. Nanti ditulis pemain siapa yang paling menonjol. Jadi dikasih angket. Jadi dari tim yang awal saya lawan di penyisian sampai di semifinal, nama saya ditulis terus. Nah di situ saya dipilih jadi pemain terbaik. Wah, jadi sudah mulai termotivasi nih ya. Tapi belum terpikir juga mau main di profesional. Gak ada sama sekali. Walaupun sudah ketemu Yabes apa segala macam. Nah pulang karena kan statusnya udah polisi nih. Apalagi kita di NTT sini masih mikir kalau kamu udah polisi nih, mau jadi polisi atau pemain bola. Nah itu kadang senior pun yang lain berpikir seperti itu. Tapi gak menghentikan niat ini semangat untuk main bola karena mau olahraga apa lagi lah saya. Betul. Apalagi yang paling mahir di sepak bola ya. Ada sama dengan bela diri. Kan dulu SMA waktu pas main bola karena posturnya kecil sering gak dipakai kan. Jadi kecil gak dipakai. Bikinnya postur dulu. Jadi saya beralih ke taekwondo. Taekwondo juga yang lumayan berprestasi lah. Sampai main ke Jurnas, sampai hampir ke Korea juga. Cuman saya batalin karena saya mau tes polisi. Nah, terus berjalannya waktu itu saya tugas di SPN, main ke Belitung pemain terbaik. Nah, itu ada namanya piala paling bergengsi di NTT namanya Delta Cup. Itu pertama kali juga saya ikut Delta Cup. Nah itu kita main di Momere. Main di sana katanya bilang dari Alor mau datang ke Nyabes. Saya bilang ini sudah pertemuan kedua nih. Mau pertemuan kedua nih. Cuman waktu kita lawan Alor, Nyabes sudah nggak main. Saya bilang patah lagi ketemu Nyabes. Nyabes hanya main pertama aja waktu itu kalau nggak salah kayak kalau Sonde salah. Nyabes lawan Lembata. Lawan Lembata kita satu pool sama Flores Timur, Lembata sama Alor, sama Kota Kupang. Nah kita main lawan Lembata, terus lawan Alor. Nyabes sudah tidak ada. Itu saya cetak gol juga tuh. Nyabes sudah pulang tuh. Itu main, Nyabes pas datang main kan pemain Liga 1 kan main di Eltari. Itu boleh sebut apa kabar sebelah? Boleh. Di pos Kupang itu posternya Nyabes paling besar tuh. Nyabes Roni pemain Liga 1 membela Alor. Bisa lihat koran baru beritanya kita kecil-kecil tuh. Kota Kupang. Beritanya Nyabes yang paling besar. Nyabes besar. Kota Kupang ini menang 2-1. Kalau menang apa itu lawan 4. Jadi saya pikir wah sudah. Nah langgar satu hari berikutnya saya ditelepon dari pengurus ini. Katanya bilang, Hasan kamu bisa nggak seleksi ke Bali United? Saya bilang aduh bisa, tapi saya harus tanya pimpinan saya dulu. Soalnya saya nggak bisa langsung jalan-jalan saja. Dia bilang, oh iya, boleh tanya dulu. Saya via telepon lagi, saya bilang, kemudian izin, saya ada dipanggil seleksi ke Bali United.
jadi mohon petunjuk. Dia bilang, oh sudah berangkat. Nanti surat izinnya saya yang urus dari sini. Saya bilang, siap, terima kasih. Nah, ini mereka udah kirim tiket, besok saya berangkat. Jadi kita bertiga tuh, ada sama namanya Andre Tefu sama Loko. Berangkat ke sana, mereka 2 back, saya yang main depan. Sampai ke sana, seleksi lah. Seleksi sampai seminggu kan. Sampai seminggu, Kota Kupang telepon tuh Pak. Telepon katanya bilang, San katanya udah seleksi 4 hari. Kan kalian belum balik-balik. Ini kita Kota Kupang butuh nih. Nah, di situ ada polemik tuh antara pengurus Kota Kupang, Askot, sama Asprof. Nah, jadi mereka bilang ini batu loncatan. Kalau dia pulang berarti dia nggak ada kesempatan lagi. Betul. Sampai bertikai itu, sampai telepon tanya-tanya. Terus saya bilang ini saya harus seperti apa nih? Saya harus dilema. Kata coach Indra Sapri juga bilang, udah San, kamu pulang dulu bantu, tapi nanti kamu datang soalnya kita mau uji coba lawan Persebaya. Nah, saya pikir-pikir, kalau saya pulang terus saya balik langsung main, nanti sulit untuk saya, soalnya sudah tenaga saya udah habis di apa. Teleponannya mereka rapat lah, dimediasi sama Pak Wali Kota waktu itu kalau nggak salah, Pak Yonas kalau nggak salah. Dimediasi, dibicarakan, kita harus dukung nih. Soalnya sekarang udah ada Yabes. Nah ini kalau ada lagi yang muncul dari Kota Kupang, khususnya dari NTT, ini lebih bagus lagi untuk anak-anak, memotivasi. Terus langsunglah besok muncul lagi di Pos Kupang, poster saya, kita harus dukung anak NTT yang mau berkarir di luar. Jadi sudah mulai 11-12 nih sama Yabes. Berita tadinya di bawah, saya di atas. Nah, sampai ke sana seleksi syukurnya saya sendiri yang lolos, yang 2 pulang. Yang 2 pulang saya terus main tuh sampai kemarin kan dulu setelah 2015 itu kan liga sempat stop karena dualisme antara LPI sama LSI. Jadi sempat stop. Maka dibuatlah sistem turnamen gitu, bukan sistem liga yang semua turnamen Piala Presiden. Nah, karena liga vakumnya lama, kata Pak Presiden bilang, buatlah ini turnamen lagi, bawa Piala Jenderal Sudirman yang dimotori oleh TNI. Nah, dibuat itu, maka saya main dari situ. Pas main-main, setelah itu sampai selesai, udah turnamen selesai, Pak Presiden bilang ini kan TNI udah buat, sekarang polisi lagi yang buat Piala Bayangkara. Nah itu kan status saya polisi. Dipanggillah saya ada sama senior satu, dipanggil ke sana. Nah dikirimlah surat sprint saya ke sini ke NTT. Cuman surat sprint itu nggak tahu mungkin nggak nyampe, nggak tahu apa gimana. Terus pimpinan saya bilang begini, San, kamu berangkat aja, surat izin saya yang buat. Jadi dukungan dari pimpinan tuh luar biasa ya? Sangat luar biasa. Soalnya mereka udah mulai menanamkan kalau ketika kita punya bakat, kita harus kembangkan. Karena kan tidak semua polisi punya bakat ya? Iya, punya bakat yang seperti yang saya punya. Benar. Dan sekarang juga penerimaan polisi itu udah ada namanya Repro yang mulai masing-masing dengan bagian skill-skillnya ya, benar. Entah mulai dari olahraga dan bahkan penerimaan seperti polisi itu ada yang khusus bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Chinese. Itu semua udah ada bagian-bagiannya. Jadi penerimaan nggak sekaligus kayak polisi umum, brimob, poler nggak ada gitu lagi. Dan akhirnya berapa lama di Bali United sebelum pindah ke 2 tahun? 2 tahun. 2015, 2016 TSC, sistem liga, tapi dia bukan liga resmi. Itu Torabica Soccer Championship. Nah itu saya masih main di Bali. Mainlah ketemu sama Bayangkara Surabaya. Nah itu cukup bagus lah ini penampilan saya. Tahun depan langsung dipanggil, Alson Sanda harus ke Bayangkara tahun depan. Bukan 2017 saya ke Bayangkara FC. Jadi sebenarnya perjalanannya memang tidak terlalu mudah ya, banyak tantangan. Salah satunya karena ternyata mungkin belum banyak juga masyarakat Nusa Tenggara Timur atau diaspora NTT yang tahu bahwa ternyata Alson Sanda ini juga sudah menjadi polisi sebelum menjadi pemain sepak bola profesional. Jadi polisinya itu dari tahun berapa? 2012 ya. Oke, dari tahun 2012 menjadi polisi, kemudian tantangan apa ketika menjadi polisi sekaligus pemain sepak bola? Bagaimana cara menjalankan tugas nih? Pasti orang berpikir, wah, berarti main bola terus nih, kapan jaga keamanan? Benar itu. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau orang berpikir polisi itu harus menjaga keamanan. Pokoknya
menyangkut dengan kriminalitas, polisi harus ada di situ. Benar. Tetapi sebenarnya polisi punya satu wadah yang menampung yang punya keahlian khusus gitu. Benar. Contohnya seperti saya main bola, mungkin ada yang bela diri atau tarung derajat gitu. Nah itu punya ada bagian-bagian sendiri tuh. Itu biasa ditempatkan di SDM. SDM itu ada bagian yang khusus untuk olahraga, penerimaan siswa, untuk tes jasmani. Pokoknya itu ada bagian-bagiannya. Berarti ini jadi tanda tanya juga nih, berarti gajinya double dong. Apakah dari polisi juga dan dari klub juga? Iya, di klub, di kontrak secara profesional. Itu yang saya bilang, kalau bahwa olahraga itu bukan hanya sekedar hobi ataupun ya hanya sekedar main-main. Itu yang harus dirubah mindset. Apalagi NTT. Kalau mungkin di Jawa mungkin sudah mulai terbentuk seperti itu, mulai dari SSB atau apa begini. Bahkan di luar negeri pun ada orang yang nggak menjalani sekolah dasar atau SMP, SMA, tapi langsung masuk sekolah bola. Karena mereka berpikir bahwa profesi sepak bola itu sangat menjanjikan. Tetapi di NTT apa Indonesia jangan berpikir seperti itu dulu. Kalaupun sekolah, kita sekolah, terus waktunya main bola, kita luangkan waktu main bola. Dan jangan sampai dibatasi oleh orang tua. Dan kamu jangan main bola, kamu jangan sampai seperti itu. Ini catatan juga ya bagi orang tua, jangan sampai melarang-larang nih main futsal, kadang-kadang dilarang karena mainnya malam misalnya. Baik, nah pasti ada tantangan nih ya sebagai seorang anak Nusa Tenggara Timur, berkompetisi dengan teman-teman pesepak bola yang secara mindset lingkungan mendukung ya. Kemudian dari 3 yang kala itu melamar hanya dan ikut seleksi, hanya kamu yang lolos kala itu. Nah, apa tantangan terberat kamu berkompetisi dengan para pesepak bola atau yang sudah profesional? Itu tantangannya itu waktu saya ke sana ya. Mereka sebelum kita tahu main bola, mereka udah tahu main bola. Ketika mereka mahir main bola, kita baru tahu main bola. Ketika mereka udah naik satu level lagi, kita baru sampai di situ. Nah, itu yang harus saya menyesuaikan tuh. Awalnya saya pergi ke sana karena mungkin karakter kita orang timur keras, cepat, kuat. Tapi tidak pakai otak. Itu yang harus kita pelajari. Bahkan sampai sekarang pun orang masih berpikir nih, oh ini orang timur nih harus dikasih bola lagi, bola nggak bisa main 1-2, nggak bisa seperti itu. Nah itu yang harus kita banyak belajar. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita terbentuk dengan fasilitas yang dimana kita manfaatkan keadaan. Contohnya lapangan, kita mau main passing 1-2 nggak bisa. Soalnya seperti kita passing, lapangannya tidak bagus. Betul. Atau tekstur tanah yang tidak bagus. Nah itu yang sangat berpengaruh. Iya. Jadi passing bola ke depan lari, Nah itu yang akhirnya tenaganya habis ya, tidak main cerdas. Tidak main cerdas. Nah setelah sampai di sana mulai menyesuaikan, mulai belajar. Akhirnya bisa berkompetisi sama teman-teman yang dari sana. Ya menarik karena tadi Kak Alsan menyampaikan beberapa keunggulan kita. Orangnya lebih tough, tahan banting lah istilahnya, itu keunggulan kita ya. Hanya memang kita perlu menyesuaikan strategi permainannya, kemudian juga ya kita harus lebih kerja keras, double ya kerja keras kita, karena memang orang-orang sudah pada level satu tingkat di atas kita. Nah, yang menjadi salah satu permasalahan ya, Kakak Alsan sudah berkompetisi di Bali United, kemudian juga sekarang berkarir di Bayangkara FC. Menurut Kak Alsan, apa yang menjadi PR nih ya bagi anak-anak muda terutama? Apakah mungkin dari sisi kerja kerasnya itu tidak hanya sekedar bermain bola, tapi juga mungkin menjaga kesehatan, stamina? Apakah itu menjadi persoalan-persoalan, atau menurut Kak Alsan apa saja persoalan yang masih dihadapi anak muda saat ini, terutama untuk bisa profesional bermain bola? Nah, ini permasalahan sekarang ini, anak muda sekarang yang dimana kenal namanya gadget. Gadget. Main game dari handphone. Bahkan mereka main bola pun hanya dari handphone. Main. Nah, itu lalu dari komentator handal. Iya. Jadi komentator lebih hebat daripada main bola. Sampai kemarin Liga Champions saya sempat baca statusnya Yabes. Dia bilang seperti ini, dia bilang ini kita nih kenapa kalau pas tim Liga Champions yang main kita komentator hebat sekali, padahal main Tarkam aja lolos tidak, tapi komentar paling hebat. Nah itu yang kadang kita harus rubah tuh. Nah terus anak-anak muda sekarang yang dimana terpengaruh sama lingkungan, entah mungkin smoking atau drugs, nah itu yang menjadi kendalanya kita tuh. Ketika mereka masuk satu lingkungan,
mereka bukan merubah lingkungan itu menjadi baik, tetapi mereka terjerumus di lingkungan yang makanya saya sering punya prinsip, ketika saya sampai ke satu tempat lingkungan di mana saya berada, lingkungan harus ikut sama saya. Ketika lingkungan itu negatif, kalau lingkungan itu positif, saya akan ikut. Tapi ketika negatif, entah teman-teman saya atau lingkungan apapun itu, dia harus ikut sama saya. Bahkan sekarang ada teman saya yang ini aku sampai sekarang nggak rokok, nggak minum. Nah itu yang saya selalu tanamkan kepada mereka. Berarti Kak Alsan tidak rokok? Tidak minum. Tidak minum. Itu memang dari sebelum menjadi pemain sepak bola sudah taat untuk itu. Wah, berarti hidupnya bersih nih ya. Wah, ini jadi contoh ya. Tadi satu hal yang menarik itu karena di mana lingkungan itu positif, kita harus ikut. Tapi kalau memang lingkungan itu negatif, kita lah yang menjadi contoh atau teladan untuk merubahnya. Luar biasa. Oke. Ini prinsip-prinsip hidup yang saya pikir juga penting ya untuk orang-orang muda, apalagi anak-anak Nusa Tenggara Timur ya. Apalagi kita selalu dikategorikan terbelakang dan lain-lain, tetapi muncul tokoh-tokoh orang muda seperti saat ini Kak Alsan. Menarik sekali perbincangan dengan Kak Alsan. Dan kalau boleh kita tahu, keluarga tentu mendukung, tetapi apa nilai-nilai mungkin yang selama ini ditanamkan sehingga Kak Alsan tampil dengan sosok yang menurut saya sangat bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda. Nilai-nilai apa yang benar-benar diteladani dari orang tua misalnya atau keluarga? Kalau nilai-nilai yang ditanamkan dari orang tua itu, yang pertama hormati yang lebih tua. Terus jangan sampai kita rusak dengan apa yang kita ingin coba begitu. Kalau coba hal yang positif, bolehlah. Mereka dukung, orang tua selalu dukung. Apalagi main bola, latihan taekwondo, apapun itu, pasti selalu dukung. Bahkan saya dulu waktu masih SSB, saya SMP apa SMA, orang tua beli sepatu yang harganya 600.000. Mereka tidak berkecukupan, tapi ketika untuk menjalankan hobi yang anaknya ingin jalani yang positif, pasti mereka dukung. Bahkan sampai waktu itu sempat saya main di mana tuh ya? Saya main prapon kalau tidak salah. Ayah saya pesan sepatu dari Jakarta. Semua pakai khusus sepatu, ya? Iya khusus pakai sepatu pembagian, saya pakai sepatu yang beda. Nah itu saking mendukungnya dia, tetapi itu dia tidak pernah melupakan kodratnya kita sebagai anak. Kamu harus belajar, hormati lebih tua, sholat, kalau bisa bantu yang membutuhkan bantu, itu yang selalu tanamkan. Bahkan sampai sekarang pun kalau jalan di mana kalau ada orang yang kesusahan atau apa, pasti kita bantu. Contohnya seperti kemarin adik saya, dia lihat orang yang bensinnya habis, dia kasih uang, isi bensin lagi, bantu dorong lagi. Aduh. Itu adik saya yang paling bungsu tuh, dia tugasnya di sana. Itu yang sering ditanamkan pada kita semua. Jadi sekecil apapun kesempatan untuk berbuat baik. Menarik sekali ya, karena saya juga melihat ini bukan hanya terbentuk semata-mata karena diri Kakak Alsan sendiri, tapi memang dari keluarga ada nilai-nilai yang ditanamkan. Nah, pasti saja ketika berproses dari sebelum menjadi polisi, sekolah sampai menjadi pemain sepak bola ini kan tidak mudah, karena kamu akan berhadapan dengan tidak semua lingkungannya positif, pasti ada lingkungan negatif juga. Nah, bagaimana kamu bisa bertahan untuk tetap berprinsip bahwa saya ini Alsan dan saya harus punya prinsip dalam bergaul dan lain-lain, itu bisa menjadi contoh juga bagi anak-anak muda kita. Nah, waktu mulai dari SD, SMP, ayah sudah sering tanamkan bahwa kalian jangan merokok, jangan pernah coba-coba itu. Memang keras, awalnya keras kan. Merokok ketemu berarti pukul sampai tangan patah. Saking kerasnya beliau. Nah, di satu sisi ibu juga bilang seperti itu. Ibu bilang janganlah seperti itu. Kalau sudah dikasih tahu ayah, jangan lakukan. Buat hal yang baik supaya bisa bermanfaat untuk hidup. Nah itu awalnya keras tuh. SMP. Sempat ada pertentangan kah kala itu, mungkin karena merasa saya mau bebas misalnya, atau memang saking takutnya taat saja? Saking takutnya taat, akhirnya jadi suatu kebiasaan. Kebiasaan sampai sekarang, yang dimana apabila sekarang saya buat pun sebenarnya tidak apa-apa. Saya sudah bisa cari uang kok. Saya sudah bisa berkarir sendiri. Tetapi saya pikir manfaat untuk itu apa sih? Saya merokok untungnya apa? Rugi yang ada. Saya minum manfaatnya apa? Tidak ada. Mending uangnya saya beli susu, beli apa. Bahkan saya SMA pun kalau nongkrong beli apa gitu, saya mending beli susu aja di kios daripada beli rokok. Sampai kadang teman pun mereka kata bilang, kamu bisa minum susu SMA nih, masih minum susu. Yang lain ngerokok, kamu minum susu. Jadi saya bilang, kalaupun saya tidak bisa berbuat hal yang baik untuk diri saya,
saya tidak menunjukkan diri saya. Jadi saya tidak mau seperti kalian. Biar mending saya makan beng-beng daripada saya beli rokok. Oke, itu salah satu strateginya ya. Nah, Alsan, tentu saja dengan persaingan dan kompetisi yang sudah dijalankan, kemudian proses perjuanganmu dari A sampai sekarang berproses ya mungkin belum sampai Z-nya atau belum sampai level paling tertinggi yang kamu harapkan. Tapi kalau kamu melihat, biasanya orang kalau sudah keluar perspektifnya, cara pandangnya menjadi lebih berbeda, lebih baik lagi. Ketika kamu melihat NTT, apa masalah terbesar sepak bola di NTT? Mungkin yang perlu kita benahi atau ya pelan-pelan kita perbaiki sehingga banyak orang muda lagi yang kalau boleh berprestasi seperti Kakak Aslan. Nah, kalau untuk sekarang sih dari ini infrastruktur, contohnya seperti lapangan. Tapi kemarin Ketua Asprof udah mulai mensurvei lapangan di sini dan mensurvei mereka punya misi membangun beberapa lapangan di NTT, maksudnya di Kupang ada beberapa. Nah, jadi ini mulai dari Asprof sudah mulai membangun. Sekarang kita yang sebagai pelaku sepak bola atau olahraga, kita juga mulai membenahi, mulai dari diri sendiri. Betul. Jadi mulai latihan, gaya hidup ya. Gaya hidup, jangan sampai terjerumus hal-hal yang negatif. Yang mungkin di luar sana mungkin ada yang kepengin coba, tapi jangan sampai tenggelam dalam hal itu. Lebih baik melakukan hal positif, bermanfaat untuk diri sendiri, orang sekitar, keluarga dan orang tua. Nah, cara bertanding kita selama ini, apakah ada yang salah misalnya? Apakah kita terlalu getol untuk mungkin ya merebut bola misalnya, tapi tanpa tahu strategi? Boleh berbagi kepada anak-anak muda yang mungkin selama ini main sepak bola, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus biar lebih sehat mungkin dan strategi permainannya lebih oke. Nah, itu kalau dari segi permainan sih kita kadang terlalu terfokus dengan hal individu yang kita punya. Contohnya yang tadi saya bilang, kita memanfaatkan bola lari lah ini, tapi tidak menjalankan strategi yang disampaikan oleh coach. Nah, ini kan kemarin sudah dimulai mulai buka lisensi D, yang dimana mulai mencari bakat-bakat pelatih yang ada di NTT. Karena dulu pelatih di NTT terlalu monoton, hanya itu saja. Jadi sekarang mulai yang jadi cari kepelatihan lisensi D. Nah, ini mulai ditanamkan bahwa main bola itu bukan hanya sekedar lari. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Kita NTT terlalu fokus sama fisik, tidak mengasah otak, skill, cara bermain bola yang baik seperti apa. Pikirnya sudah main bola datang bagi 11 lawan 11, mainlah, larilah, tidak pasif, tidak apa, delay permainan. Pokoknya banyak hal yang harus kita belajar. Nah, tetapi dari diri kita sendiri, ketika kita tidak mau latihan, kita masuk dalam satu kelompok yang besar. Kalau kita tidak punya kelebihan, juga susah. Nah, kenapa seperti itu? NTT ini masih terfokus sama olahraga, namanya olahraga individu. Contohnya seperti kemarin, waktu PON di Papua. Yang dapat medali emas semua olahraga individu. Mulai dari Muay, terus tinju, kempo, itu olahraga individu. Tidak ada namanya olahraga kelompok. Nah, ini mulai kemarin ada sepak bola pantai di Bali, itu runner up. Terus sepak bola putri di Piala Kartini. Piala Kartini. Itu karena mendesak, jadi ada pakai beberapa pemain dari NTT sini, ada 5 orang, selebihnya ambil dari sana. Tetapi kemarin 2 hari lalu Ketua Asprof undang pelatih timnas putri datang untuk lihat bibit-bibit perempuan yang ada di NTT ini. Nah, ini kan mulai menjurus ke hal-hal yang baik, positif ya. Jadi kita sebagai individu tugasnya sekarang kembangkan bakat. Jadi ketika kita masuk dalam suatu kelompok atau suatu tim, kita bisa menyesuaikan. Menarik karena sempat disebutkan juga beberapa hal, kemarin juga sempat diskusi dengan Ketua Asprof Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan perkembangan sepak bola, dan juga sempat menyebut bagaimana sepak bola itu tidak hanya khusus pria, ternyata ada juga khusus wanita. Nah, apakah menurut Kak Alsan pentingkah semangat sepak bola ditanamkan sejak dini, bahkan mungkin sejak anak-anak? Apakah perlu ada sekolah sepak bola juga yang mendukung dan lain-lain? Kalau sekolah sepak bola di NTT sendiri sih
namanya kan sekolah sepak bola. Nah itu bukan terfokus kayak dibangun asrama, belum sampai ke situ. Jadi hanya sekedar latihan ya. Sekedar latihan pada saat sore hari, tapi tugas pokoknya anak-anak itu sekolah masih sekolah, setelah pulang sekolah istirahat sore baru main bola. Nah jadi seperti itu. Nah kalaupun nanti ke depannya kalau ada seperti itu, mereka juga tidak bisa melepas diri dari sekolah dasar yang ada. SD, SMP, SMA kita harus tetap dijalani karena pembentukan sepak bola bukan hanya di NTT tapi di Indonesia dia belum masuk dalam industri. Betul. Kalau di luar sana kayak kalau di Asia sih, khususnya mungkin di Cina, Jepang, nah itu dia sudah masuk dalam industri. Tapi khususnya ASEAN, Asia Tenggara belum masuk dalam industri. Dia masih sebatas sekedar hobi. Terus hanya olahraga lah, tapi sekolah-sekolah dasar SMP masih harus dijalani. Semoga kita berproses ke industri ya. Nah, sebagai duta sepak bola di NTT, apa yang kira-kira akan dilakukan misimu atau visimu ke depan? Yes. Ini bukan hanya tanggung jawab karena kamu berprestasi, tapi sebagai pemain bola yang sudah ada di tingkat nasional dan juga punya harapan tersendiri untuk sepak bola NTT, apa yang akan kamu jalankan, misimu, programmu ke depan? Misi saya ke depan sih, saya mungkin kalau untuk jalankan misi di NTT sih mungkin belum bisa terlalu intens ya. Belum terlalu intens karena saya juga kan masih ada ikatan kontrak sama klub. Nah mungkin satu ketika kayak ada permintaan untuk datang ke sini berlatih kucing klinik itu masih bisa kita lakukan. Nah terus secara pribadi saya juga bertanggung jawab bahwa attitude saya akan menjadi contoh untuk adik-adik saya di NTT. Jadi saya juga bilang ke Yabes, ketika kita melakukan hal baik terus dipublikasi akan menjadi contoh untuk adik-adik kita. Tetapi ketika kita melakukan hal buruk terus muncul di publik atau apa, mereka akan menjadi pemain profesional aja seperti itu. Kenapa kita tidak? Nah, makanya saya sering tanamkan seperti itu. Baik, dulu mengidolakan Yabes nih. Yabes turun ke Maumere tidak bertemu saja itu mungkin sudah ini. Nah, bagaimana sekarang berpartner dengan Yabes sebagai seorang pemain timnas? Nah, kalau idola sih sebenarnya enggak. Oh gitu. Enggak. Kalau idola cuman saya berpikir kalau dia bisa jadi contoh ya. Bisa jadi contoh. Dia main bola, terus saya bilang saya sampai timnas. Kan waktu saya tugas di Alor dia sering datang bermain tuh kan. Polres sama lapangan di Alor tuh kan dekat. Terus sama rumah pelatihnya Yabes. Nah dia main bola, terus saya bilang Yabes yang udah pemain timnas dia masih datang main bola di sini. Nah ini kenapa saya yang rumahnya dekat sini, kantornya dekat sini, saya tidak main bola di sini. Nah itu yang menjadi contoh untuk saya. Nah waktu pas saya main bola di situ, nah kan saya sering waktu piket ada waktu 2 jam untuk ada waktu 2 jam untuk kita pulang mandi atau nanti pakai gitu kan. Nah waktu 2 jam itu saya manfaatkan untuk main bola. Saya bilang ke senior, saya bilang bang saya izin ini 2 jam saya pulang main bola terus saya balik. Nah itu mungkin ada senior yang katanya bilang kamu mau jadi polisi tuh main bola, mungkin saya main bola. Saya pikir ya sudah siap salah. Apalagi polisi tentara hierarkinya masih tinggi kan. Jadi saya bilang siap salah. Tapi di lain hari saya buat lagi. Yang penting 2 jam itu jangan sampai lewat. Jadi curi-curi lah seperti itu. Tapi bagus memanage waktu dengan baik. Nah, apakah selain keluarga ada orang-orang yang memang sangat berpengaruh atau mungkin menjadi orang yang sangat penting dalam karirmu di sepak bola? Mungkin mau sampaikan sesuatu kepada mereka juga? Nah, yang orang-orang yang berpengaruh itu mungkin pasangan, terus pelatih masa kecil saya. Iya, siapa pelatih masa kecilnya? Dulu pelatih masa kecil itu pemantun Kia. Nah, jadi kan sekarang ada namanya SSB Tunas Muda, itu SSB pertama di Kota Kupang. Kembali lagi latihannya tetap sore, tidak ada asrama, tidak ada sekolah yang ini apa. Jadi tugas pokok belajar masih ada. Nah setiap sore selalu eksis di Stadion Merdeka. Itu mulai dari saya kecil sampai sekarang saya udah jadi pemain profesional masih eksis terus. Wah mantap. Oke, jadi sebelum kita ke pasangan ya, persoalan pasangan ini penting nih karena sangat berpengaruh juga dalam hidup selain keluarga. Ini benar sekali. Pasti ada yang sudah mulai bertanya-tanya. Mungkin ada yang pikir masih jomblo nih ya, padahal sayang sekali ya. Oke,
Apa harapan terbesar kamu? Sekarang sudah berkarir di Bayangkara FC, tapi tentu kamu punya harapan lain. Target mungkin dalam 2 atau 3 tahun ke depan, ada target khusus yang memang kamu impikan atau kamu harapkan? 2 sampai 3 tahun ke depan, mungkin nanti setelah pasangan saya selesai koas, mungkin saya ingin menikah. Terus setelah itu kalaupun belum sempat sampai ke situ, saya pengen menaikin karir saya di kepolisian. Karena saya kalau belum ada kesempatan untuk ambil lisensi, jadi kemungkinan ada kesempatan untuk di karir kepolisian, saya tes namanya perwira. Nah, kalau memang bisa sampai ke situ, saya sangat bersyukur. Wah, oke. Berarti ini hampir nikah nih. Oh ya, dan satu hal lagi, tadi kita sudah bicara sempat disentil soal pasangan ya, kekasih hati. Ini kan pasti LDR terus nih. Iya. Nah, kalau boleh curi-curi sedikit, menurut kamu nih, Kak Alsan, apa makna cinta? Cia, agak dalam ya. Boleh lihat ke ini ke kamera, sampaikan nih makna cinta bagi Kakak Alsan. Kalau makna cinta sih, saya sudah berkomitmen sama pasangan saya. Dia sekarang kan lagi koas di Bali, namanya Jessica Prendila Rahman. Wow, lengkap nih ya teman-teman, jangan marah, bukan Anda Jessica-nya. Kita udah menjalin hubungan selama 4 tahun. Ya mungkin kan saya sering tur ke kota-kota, sering ini sering itu. Mungkin saking cintanya dia ke saya, saking sayangnya, mungkin kadang dia cemburu. Saya naik pesawat bilang jangan macam-macam ya sama pramugari. Saya ke sini bilang jangan macam-macam ya sama fans yang datang foto. Enggak, saya bilang tidaklah, saya tidak macam-macam. Jadi kita sudah berkomitmen bahwa saling menghargai profesi satu sama lain itu akan lebih bermanfaat untuk hubungan. Kalau rokok saja sudah bisa diganti dengan bebek, yang lain aman ya. Baik, menurut kamu ini kan juga menjadi contoh ya bahwa kamu di karirnya bagus nih, bukan hanya sepak bola, polisi, dan juga ya dalam kisah percintaan kamu boleh dikatakan luar biasa nih ya, menjadi contoh juga. Nah, menurut kamu pentingkah kesetiaan ketika LDR nih? Ceritanya ya, kadang-kadang di satu kota yang sama bisa juga ada ya up and down-nya begitu ya. Tapi kenapa ini LDR tapi kamu benar-benar menjaga, menghargai hubungan ini? Itu karena saya berpikir begini, ketika saya menyakiti dia atau mengkhianati dia. Wah, boleh disampaikan ke kamera nih. Kalau saya berpikir begini nih, kalau ketika saya menyakiti dia atau mengkhianati dia, ibu saya juga seorang perempuan. Ketika saya buat seperti itu, kalau ibu saya dibuat seperti itu, apakah saya hanya diam saja? Pas saya juga marah. Nah, itu yang selalu saya jaga sampai sekarang. Jadi untuk mengkhianati atau apa tidak sama sekali. Jadi niatnya dalam 2-3 tahun ke depan menikah, ya. Dan kalau besok-besok nih ada anak, kira-kira apakah akan diarahkan juga ke dunia sepak bola seperti sang ayah yang juga sudah berkarir di dunia sepak bola? Itu kemarin saya sempat berbicara sama. Wah, sudah berbincang-bincang ternyata. Saya bilang ketika ada anak nanti saya mau dia jadi polisi, jadi terus katanya bilang, iya boleh, tapi ada juga yang harus ikut dokter seperti saya. Karena kan historinya keluarga dia kan tidak ada yang dari dokter. Dia ini kan anak yang merubah histori itu kan. Jadi dia mau tetap terjaga terus sampai di keturunan dia. Jadi bilang, oke lah kalau punya anak nanti ada yang jadi polisi. Dibagi-bagi ya. Berarti anaknya bisa lebih dari 1 dan bisa lebih dari 2. Luar biasa, ini saking cintanya. Tapi kalau memang menurut kamu ya, sosok perempuan seperti apakah si Jessica ini sehingga membuat kamu bukan kelepek-kelepek ya, tapi benar-benar menjaga, berkomitmen bahwa she is the one gitu? Dari kepribadian dia sih, kan kalau mau dikatakan sih dia udah cantik, pintar, terus royal. Jadi kadang dia pun punya sifat seperti saya yang ditanamkan oleh orang tuanya dia. Dia katanya bilang ketika ada orang yang minta bantuan atau seperti apalah begitu, ketika kita bantu. Ketika kalau memang pun tidak bisa, ada sedikit kita kasih. Jadi jangan sampai kita menolak orang untuk meminta bantuan.
Nah, jangan sampai juga ketika orang sering meminta bantuan, jangan sampai dimanfaatkan. Ya betul ya, itu juga hati-hati ya. Baik, terima kasih banyak Kak Alsan sudah berbagi dengan kita. Ini hampir komplit semuanya, tapi saya mau memberikan kesempatan kepada Kak Alsan. Mungkin ini ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua, saudara-saudara yang sudah mendukung, dan juga mungkin kepada pasangan yang selama ini benar-benar memberikan perhatian, mendukung, ya memberikan semangat untuk tetap bisa berkarir baik itu di kepolisian maupun juga di sepak bola. Dan boleh disampaikan juga terakhir harapan terhadap semua masyarakat Nusa Tenggara Timur yang gemar bermain bola kaki, anak-anak muda yang juga ingin berprestasi seperti Kakak Alsan. Silakan. Boleh di depan. Untuk kedua orang tua, untuk kakak, Kak Ibnu, untuk kakak Nona, terus adik-adik saya bertiga, adik Roma, Aldi, Padam, terus untuk pasangan saya, untuk pelatih saya, terima kasih karena selama ini sudah mendukung saya sampai di titik ini. Tetapi ini bukan titik terakhir saya, pasti saya akan maju lagi. Jadi saya minta dukungan doa, semangat, motivasi, karena tanpa kalian semua saya bukan apa-apa. Ada pesannya untuk orang-orang muda kita yang ya ingin juga berprestasi di tingkat nasional, terutama di bidang sepak bola. Nah, untuk masyarakat NTT, adik-adik saya yang gemar olahraga, khususnya main bola, jangan pernah berpikir bahwa olahraga itu, apalagi main bola, hanya sekedar hobi. Sepak bola sekarang sudah bisa menjadi profesi, bisa menjadi mata pencarian yang dimana bisa menghidupkan kalian. Tetapi ketika kalian sudah sampai di titik itu, jangan sembarang menyalahgunakan apa yang sudah kalian dapat. Karena itu akan berpengaruh negatif ketika kalian salah menyalahgunakan hal itu. Baik, terima kasih banyak Kak Alsan. Mudah-mudahan ini menjadi cerita inspirasi, informatif bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bisa saja ada juga anak-anak muda yang saat ini sedang mengidolakan Kakak Alsan, tapi kami bersyukur bahwa sudah datang di Victory Talk. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Alsan Sanda, pemain sepak bola dari Bayangkara FC. Kita berharap bahwa Kakak Alsan sukses dalam berkarir dan semoga informasi hari ini memberikan kita inspirasi dan cara pandang yang baru tentang melihat sepak bola tidak hanya sebagai hobi tetapi berpeluang untuk menjadi profesi dan mata pencaharian ke depan. Salam olahraga untuk kita semua dan salam sehat. Sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih.